Kamu mengatakannya. Tian Yuan dengan tenang menatap Damar dan berkata, "Kemana para penjaga gerbang pergi?" Damar bertanya, "Kami membawa kembali penjaga gerbang." Tian Yuan berkata, "Tapi tidak banyak orang di penjaga gerbang. Pada saat itu hanya ada 100 orang. Dan penjaga gerbang adalah ras terkutuk." Tian Yuan berkata, "Masing-masing dari mereka ketika seseorang lahir, dia memiliki mata tertutup di belakang punggungnya." Mata kiamat. Damar bertanya dengan ekspresi di wajahnya. Ini agak mirip dengan mata kiamat. Tetapi tidak persis sama. Tian Yuan berkata, "Bocah kecil itu. Jika saya menebak dengan benar, dia diam-diam memasuki benua yang diberkati dewa. Dan mata kiamat mungkin dia mengerti setelah berada di dalamnya." Damar tercengang. Gur dan Ke tidak ada di tempat ini. Jadi Damar tidak punya cara untuk memverifikasinya. Tapi dia bisa menanyakannya nanti. Dan setelah meninggalkan benua yang diberkati dewa, mata di belakang mereka terbuka lebih cepat dan lebih cepat. Pada saat itu, mereka mengikuti Hui ke bumi. Tian Yuan berkata, tetapi seiring berjalannya waktu, satu demi satu mereka yang pergi ke bumi meninggal. Hui dan saya meminta mereka untuk kembali ke benua yang diberkati dewa. Tetapi orang-orang ini tidak mau hidup atau mati. Pada akhirnya, saya memberi mereka mesin terbang. Mereka berkata bahwa mereka bisa pergi ke langit berbintang dan menemukan mereka tempat tinggal sendiri. Petik 2. Ekspresi Damar berubah. Memikirkannya. Diperkirakan bahwa sekelompok orang ini pergi ke Wan Xingxing dan berakar di Wan Xingxing. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka dapat mewarisinya. Tetapi bahkan sebelum Tuan Men, ketika Damar terperangkap di mata kiamat, dia tidak pernah menyebutkan terlalu banyak hal. Damar juga memiliki beberapa keraguan, yaitu, Tuan pria, menggunakan truki sepertinya tidak membuat matanya terbuka. Mungkinkah ini perbedaan antara mata itu dan mata kiamat? Damar menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Tian Yuan dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa membunuh binatang itu?" "Bunuh itu." Tian Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Aku tidak bisa melakukannya. Ada bahaya pada saat itu. Hanya Hui yang bisa menyakitinya. Mungkin karena lunasnya." Damar merenung. Sangat mungkin terjadi. Kalau tidak, Chaos Mountain tidak akan mengumpulkan beberapa orang dengan tulang naga, tulang phoenix, dan tulang unicorn untuk membunuh binatang itu. Damar menatap orang tua yang sedang memancing. Nelayan tua itu merentangkan tangannya dan berkata, "Jangan tanya saya. Meskipun binatang itu dan saya keluar pada saat yang sama, saya tidak tahu apa itu. Saya kira itu adalah binatang dalam kegelapan." Damar masih menatap orang tua itu sedang menonton. Dia berpikir lama sebelum berkata, "Senior, sekarang semuanya jelas. Menurut gagasan, jika Anda ingin melewati gerbang bintang dan kembali ke tanah air Anda harus pergi ke penjaga gerbang. Saya menemukan mereka." Pria tua nelayan itu berkata. "Tapi mereka tidak tahu di mana gerbang bintang itu. Mereka mengatakan bahwa gerbang bintang ditutup. Gerbang bintang terbuka. Dan kuncinya diperlukan. Dan kamu adalah kuncinya." "Kenapa?" Damar bertanya tanpa berkata-kata. "Intuisi." Pria tua yang memancing itu berkata lagi. "Setelah Stargate itu, apa lagi?" Damar bertanya lagi. "Di belakang gerbang bintang, ada sebidang tanah. Di mana ada matahari, bulan, dan bintang. Tetapi itu tidak persis sama dengan duniamu. Kami berada di tempat itu. Dan tidak ada peradaban yang begitu maju." Orang tua memancing berkata, "Menurut kata-katamu, bintang di belakang pintu. Itu seharusnya peradaban tingkat kedua hingga ketiga. Dengan beberapa senjata panas. Tetapi mereka tidak terlalu kuat. Tentu saja. Dunia itu tidak terikat oleh aturan alam semesta. Dan di atas tingkat dewa, tidak perlu pergi ke pengasingan." Kata lelaki tua pemancing. Bocah tua ini tidak ingin mengatakan lebih banyak. Pada saat ini, Tian Yuan berkata, "Tetapi setelah menjadi dewa, akan ada gaya tarik-menarik antara alam semesta. Tetapi arah gaya tarik-menarik ini datang dari segala arah. Saya menduga itu adalah bintangnya." Lokasi pintunya sulit dipahami. Tian Yuan berkata,
Pemahaman saya adalah bahwa sisi lain dari gerbang bintang adalah sisi lain dari alam semesta. Apa itu? Tanya Thalia kosong. Itu tidak penting. Tian Yuan memandang Damar dengan acuh tak acuh dan berkata, apa yang seharusnya kukatakan? Hampir sama. Pedang ini adalah pedang samping yang kotor. Aku akan menyerahkannya padamu. Kamu juga ingat, setelah kamu kembali, ingat untuk mengadakan upacara menjadi dewa. Saya akan pergi ke bumi setiap 10 tahun. Dan saya akan mengamati apakah Anda mengadakan upacara menjadi dewa. Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang dari kursi. Ketika Tian Yuan pergi, Damar melihat orang tua yang sedang memancing lagi dan bertanya, Senior, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Orang tua yang memancing itu berkata dalam hati, saya tahu apa-apa. Saya sedang berkultivasi saat itu. Saya terlibat dalam pusaran. Dan pusaran itu tampaknya membentang ruang dan waktu. Dan ketika saya membuka mata saya sudah berada di benua yang diberkati dewa. Ke dalam keluarga penjaga gerbang. Mereka dibawa bersama. Akibatnya, saya menyadari bahwa dunia ini memiliki perbedaan peradaban. Petik 2. Sudah berapa lama duniamu ada? Mengapa tingkat peradaban begitu rendah? Damar bertanya dengan curiga. Sebelum Damar memasuki segudang kesengsaraan, peradaban generasi bumi hanya akan bertahan puluhan ribu tahun. Tetapi bumi sudah mencapai tingkat peradaban tingkat ketiga pada waktu itu. Dan diperkirakan hanya masalah waktu sebelum memasuki peradaban tingkat keempat. Saya juga telah mempelajari masalah ini dengan cermat. Orang tua itu berkata, termasuk benua Tianyou. Diperkirakan itu ada pada saat Big Bang. Tetapi mereka selalu berada di tingkat peradaban tingkat kedua. Berbicara tentang ini, dia sedikit tersenyum. Jika orang-orang ini berkultivasi, ketika sampai pada usia tua, karakteristik pengrajin akan terbangun. Pengrajin adalah orang-orang yang benar-benar mempromosikan perkembangan peradaban. Dia menghela nafas. Setelah berbicara, dia memandang Damar dan berkata, adakan upacara menjadi dewa. Selain Tian Yuan, saya pikir hanya setelah Anda mengadakan upacara menjadi dewa, Anda baru dapat benar-benar menemukan lokasi gerbang bintang. Petik 2. Damar terdiam. Sebenarnya, dia benar-benar tidak ingin mengadakan upacara menjadi dewa dan menjadi anak yang hilang. Dia tidak tahu. Adapun bagian belakang gerbang bintang, dia bukan ahli tingkat dewa. Dan dia tidak membutuhkan lingkungan yang stabil begitu mendesak. Tentu saja, dia tidak tertarik untuk menemukan gerbang bintang. Tapi inilah yang dikatakan Tian Yuan. Damar harus menggigit peluru dan menahannya. Tentu saja, dia juga punya ide sendiri. Mengadakan upacara menjadi dewa bisa dilakukan dengan perlahan. Misalnya, kegilaan pedang, butuh ribuan tahun. Dalam pikiran Damar, umur manusia masih 100 tahun. 100 tahun sudah dianggap usia tua. Cukup baginya untuk menikmati begitu banyak waktu. Dan variabel macam apa yang akan ada selama periode waktu ini, tidak ada yang tahu. Bagaimana jika jalur seni bela dirinya berjalan lancar, dan dia bisa mengalahkan Tian Yuan dengan mengandalkan seni bela diri? Saya masih muda dan kekuatan saya telah mencapai tingkat seperti itu. Jika saya memberi lebih banyak waktu, mungkin semuanya akan banyak berubah. Pada saat itu, akan terlalu membosankan di bumi. Dan tidak masalah jika Anda mengadakan upacara menjadi dewa. Memikirkan semua ini, Damar tidak memikirkannya lagi. Dia melihat orang tua yang sedang memancing dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak informasi yang Anda sembunyikan dari saya. Tetapi Anda telah membantu bumi. Tanpa bantuan Anda, beberapa kali, saya mungkin sudah mati. Peradaban generasi ini di bumi mungkin juga rusak. Jadi saya akan membalas kebaikan Anda. Jika saya benar-benar kunci yang disebut gerbang bintang, saya bersedia membantu Anda buka dan kirim kamu kembali. Pria tua nelayan mendengar ini. Dia tersenyum sedikit dan berkata, dengan kata-katamu, kesibukan kali ini sudah cukup. Saya telah melalui bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan saya tidak peduli dengan siang dan malam ini. Anda dapat menerobos perlahan dan menemukannya perlahan. Dan saya akan terus melakukan perjalanan di antara bintang-bintang, mencari ujung alam semesta.
Mengapa Anda harus menemukan ujung alam semesta? Tanya Damar. Membosankan, kata lelaki tua nelayan itu. Aku ingin melihat seberapa besar alam semesta ini. Damar tidak berkomitmen tentang pernyataannya. Tetapi setiap orang memiliki rahasia mereka. Setelah beberapa pertempuran ini, lelaki tua nelayan itu telah banyak membantu. Dan dia tidak akan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Selama dia tidak mengancam bumi. Juga siap untuk pergi. Damar berkata sambil tersenyum. Ya, dia bahkan tidak sabar untuk kembali ke bumi. Dan ingin membawa kabar baik ini kembali ke bumi. Di hari-hari mendatang, bumi akan benar-benar aman. 2 jam kemudian, pesawat merapat. Damar, Talia dan orang tua yang sedang memancing berada di dekat dermaga. Yu dan Bol juga ada di sana. Nah, ini adalah koordinat galaksi pahlawan. Jika kamu tertarik, kamu bisa datang ke galaksi pahlawan untuk bermain. Mo Wenjian berkata di sini, dan mengeluarkan pedang pendek. Pada pedang pendek, ada beberapa prasasti yang terlihat agak rumit. Ini adalah pedang serasiku. Dengan pedang serasi ini, aku bisa pergi ke galaksi pahlawan tanpa halangan apapun. Mo Wenjian berkata kepada Damar. Damar memegang belati, mengangguk dan berkata, terima kasih. Aku pasti akan pergi mengganggumu ketika kamu punya waktu. Dan aku punya permintaan yang kejam. Kamu bilang, aku akan membantu jika aku bisa membantu. Kata Mo Wenjian. Damar telah memberinya terlalu banyak keuntungan. Keduanya juga teman yang berjuang bersama. Meskipun bumiku aman sekarang, tingkat peradaban bumi masih relatif rendah. Meskipun aku menyukai dunia seperti ini, peradaban masih harus berkembang. Seperti apa masa depan? Tidak ada yang bisa mengatakan. Jadi, aku merenung. Lihat, bisakah Anda mengirim beberapa orang ke galaksi Siro Anda untuk belajar dan mempelajari beberapa pengetahuan ilmiah? Kata Damar. Ini semua masalah sepele. Mo Wenjian tersenyum dan berkata, kamu bisa mengirimnya ke sini. Aku akan mengatur untukmu melalui utusan ilahi dan memberi mereka pendidikan terbaik. Damar sangat gembira dan mengangguk. Terima kasih. Kalau begitu kita akan pergi dulu. Oke. Mo Wenjian mengangguk. Aku tidak akan bersamamu lagi. Pada saat ini, Bol tiba-tiba berkata, aku tinggal di bumi untuk waktu yang lama. Dan aku tidak akan kembali untuk saat ini. Orang tua ini dan aku akan pergi ke langit berbintang untuk mencari alam semesta. Damar melirik Bol dengan takjub. Mengangguk dan berkata, oke. Kamu bisa pergi sendiri. Kamu bisa kembali ke bumi kapan saja. Meskipun Bol disebut jahat dewa, dan bertindak sangat gila, tetapi sekarang dia sangat berhati-hati. Memikirkannya, itu semua karena kebenciannya pada Gu, dan orang tuanya meninggal karena Gu. Dia sendiri adalah darah bumi. Jadi dia tinggal di bumi. Damar tidak akan keberatan. Dan Damar dapat mengendalikannya sekarang. Jangan takut dengan apa yang akan dia lakukan. Ke dan Yun secara alami mengikuti Damar. Dalam waktu singkat, kedua pesawat perlahan-lahan akan lepas landas. Dan mereka akan melintasi langit berbintang yang tak berujung dan membawa berita itu kembali ke bumi. Waktu berlalu. Hanya 3 hari setelah Damar dan yang lainnya pergi. Di pangkalan galaksi pahlawan. Ketika sebuah pesawat tiba, Mo Wenjian dan istrinya dengan cepat menyapa mereka. Kamu terlambat. Damar telah pergi selama 3 hari. Mo Wenjian berkata dengan tenang. Di pesawat di kejauhan, Xing Yao dan Ye Qingyu mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu sudah pergi selama 3 hari? Benar. Mo Wenjian melirik keduanya dan berkata, untuk apa kamu mencarinya? Tidak ada yang bisa dilakukan. Aku hanya ingin berterima kasih padanya secara pribadi. Bagaimanapun juga, dia membiarkan Xing Yao dan aku bebas, kata Ye Qingyu. Mata Yusi bergerak sedikit dan berkata, kalian berdua, sekarang Jujuxing telah binasa. Kamu tidak lagi di bawah kendali Gu. Sudahkah kamu memutuskan kemana harus pergi? Dia berkata sambil tersenyum. Galaksi pahlawanku sekarang berada di peringkat kelima di antara 8 bintang primordial. Jika Anda tertarik, Anda dapat membawa orang-orang Anda ke galaksi pahlawan saya. Pasangan kita harus memperlakukannya sebagai milik kita sendiri. Ye Qingyu tertegun. Dia tidak mengatakan apa-apa.
Berpikir bahwa pasangan itu benar-benar akan merekrutnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Xing Yao dan aku tidak punya banyak ambisi. Di alam semesta, cukup memiliki tempat berlindung bagi kami dan orang-orang percaya kami. Jadi kami tidak akan datang. Maafkan saya. Mo Wenjian dan istrinya ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Ye Qingyu berkata saat ini, karena Damar tidak ada di sini. Kami pergi dulu. Mo Wenjian mengangguk. Menonton pesawat pergi. Yusi menghela nafas dan berkata, dua master tingkat dewa begitu acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan sehingga mereka tidak mau datang ke galaksi pahlawan saya. Sayangnya, tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Kata Mo Wenjian, jika kamu tidak datang, mungkin itu juga suatu hal yang baik. Apakah kamu tidak tahu kebangkitan Ye Qingyu? Yusi tertegun. Lalu tersenyum dan berkata, ya, dia telah dikendalikan oleh Gu begitu lama. Saya hampir lupa apa yang dia alami, semuanya.